Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Tata dengan judul Kuntilanak Penunggu Pohon Asem. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut dan sekaligus kalian bisa support juga penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian bisa mengikuti terus cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di sebuah dusun bernama Sudi Kampiran, ada sebuah keluarga kecil yang hidup sangat bahagia. Walaupun serba sederhana, karena mereka kebetulan hanya buruh tani serabutan. Tapi mereka masih bersyukur dan berusaha mencukupi buat kebutuhan sehari-hari. Sepasang suami istri itu bernama Burhan dan Katiem. Setelah 2 tahun berumah tangga, sekarang Katiem sedang hamil. Usia kandungannya menginjak bulan ke-8. Suaminya sangat menyayangi Katiem, hingga meminta apapun yang Burhan sanggup akan berusaha Burhan berikan. Hingga suatu malam, Katiem meminta dibelikan sate ayam. Lalu berangkatlah Burhan menaiki sepeda tuanya itu ke pasar terdekat. Jarak rumah Burhan ke pasar itu lumayan jauh. Kira-kira sekitar 1 jam perjalanan. Ketika Burhan sudah pergi, istrinya hendak turun dari ranjang. Namun naas, suatu kejadian tak terduga. Istrinya malah terpleset dan terjatuh, hingga membuat pendarahan hebat. Istri Burhan mencoba meminta tolong, namun apa daya, karena rumah Burhan itu berjauhan dengan rumah warga yang lain. Jadi suara Katiem tak terdengar oleh warga yang lain. Akhirnya ketika Burhan sampai di rumah, dia kaget mendapati istrinya sudah tak bernyawa dengan calon jabang bayinya. Singkat cerita, ketika 5 bulan semenjak kejadian tersebut, Tok, malam ini kok sepi banget ya? Gak seperti biasanya, ujar Kartiwan memulai pembicaraan. Iya nih Wan, jadi merinding aku, ujar Warto. Ah, kamu penakut Tok. Lalu mereka berjalan kaki berdua untuk pulang. Mereka pulang sehabis menonton layar tancap di lapangan kampung sebelah. Setelah cukup lama berjalan, mereka ingin cepat sampai dengan memotong jalan melalui pematang sawah. Wan, lewat sini aja ya, biar cepet. Tapi kata orang, pohon asem di ujung sawah yang dekat jalan kampung ini angker, celetuk Cartiwan. Wah, jangan percaya hal gituan, Wan. Aku rasa itu cuma obrolan para penakut aja,
jawab Warto, sok berani. Tiba-tiba dari kegelapan ada suara perempuan. Kang, memangnya nggak takut, Kang? Hah, itu suara apa, Tok? 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 Apa tuh, Tok? Gak tahu, Wan. Dia manggil namamu, Wan. Kamu kenal kali, Wan, ujar Warto sambil memegang tangan Casiwan. Gimana, Kang? Beneran nih, gak takut? Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada sosok perempuan berambut panjang, berpakaian serba putih, serta menggendong bayi di depan mereka, tepat di bawah pohon asem ujung jalan sawah itu. Hantu! Tolong, tolong! Lalu kedua orang itu pun berlari, bahkan sendal yang mereka pakai pun tertinggal. Mereka berlari karena benar-benar takut melihat penampakan itu. Sampailah mereka di jalan kampung dusun Sudi Kampiran. Tok, itu makhluknya ngejar nggak, Tok? Enggak kayaknya, Wan. Kita udah nyampe kampung ini kok. Lega kita. Akhirnya sampai juga di kampung. Lu katanya berani, Tok. Itu celanamu basah, Tok, ujar Kartiwan. Karena melihat Warto kencing di celana, dia pun lalu tersimpul malu. Semenjak kejadian malam itu, makin gegerlah penduduk dusun Sudi Kampiran. Dari mulut ke mulut, mereka membicarakan tentang hantu kuntilanak yang menggendong bayi dan menyebut kalau itu adalah arwah Katiem yang meninggal ketika sedang hamil tua. Sontak hal tersebut sampai di telinga Burhan. Burhan sangat sedih karena istrinya disangkutkan dengan penampakan kuntilanak tersebut. Lalu setelah sholat Jumat di masjid, ia pun menemui seorang kiai, sebut saja Kiai Maksud. Sesampainya di rumah kiai tersebut, "Assalamualaikum Pak Yai, maaf mengganggu," ucap Burhan. "Waalaikumsalam, sini masuk," ucap sang kiai. Lalu Burhan menceritakan perihal kejadian yang menimpa warga yang terus disangkutkan dengan istrinya. "Udah, kamu ikhlaskan aja. Terus kamu jangan terlalu nanggepin itu, Han. Sabar aja. Itu kerjaan jin yang menyerupai istrimu. Lagian kuntilanak yang dilihat oleh warga itu tidak merupakan istrimu. Mungkin saja warga cuma mengait-ngaitkan. Udah, kamu jangan terlalu dengarkan, biarin aja. Nanti juga warga capek sendiri kok. Udah, kamu yang sabar aja." Mendengar penjelasan itu, Burhan cuma mengiyakan Pak Kiai. Siang pun menghilang, diganti sore dan malam pun menyapa dengan jutaan bintang. "Malam ini siapa yang ronda?"
selain kita berdua, Kang Warsim, kata Wasja membuka pembicaraan. Cuma kita berdua, Kang. Warto sama Cartiwan katanya masih ketakutan setelah ketemu hantu kuntilanak kemarin, sahut Warsim menggerutu. Ya udah, kita keliling aja yuk, lihat situasi. Tuh, kopi habisin dulu, lalu kita keliling. Iya tuh Kang, ayo siap. Lalu mereka berdua pun keliling dusun sambil menabuh kentongan pertanda ada petugas ronda. Tung 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 tung. Suara kentungan diketuk. Pas di tikungan di ujung jalan dusun, tiba-tiba ada suara terdengar. Kang, dah dong, jangan berisik. Anakku lagi bobok nih. Terdengar suara perempuan, namun tak terlihat ada sosoknya. Kang Wasja, dengar gak? Kang Wasja, dengar gak tuh ada suara perempuan? Kang Wasja coba menajamkan kupingnya. Iya Kang, tadi saya dengar, tapi kok gak ada siapa-siapa Kang. Penasaran Kang, ingin ketemu saya. Seketika di hadapan mereka berdiri sosok yang selama ini ditakuti warga. Tampak sosok itu di depan kedua orang tersebut dengan sosok wajah yang sangat menyeramkan. Sontak kedua orang ini langsung berlari. Kuntilanak, tolong. Mereka berlari kalang kabut menuju rumahnya. Keesokan harinya, puluhan warga mendatangi rumah Burhan. Wan, keluar kamu. Burhan, keluar. Teriak salah satu warga kampung. Cepat keluar, kami ada perlu. Teriak Caski menimpali. Lalu sesaat kemudian Burhan keluar rumah. Maaf saudara-saudara, ada apa ini? Kok ramai-ramai mendatangi rumah saya? Jawab Burhan penasaran. Dah, kamu jangan pura-pura gak tahu. Tuh, arwah istrimu selalu muncul dan nakut-nakutin warga di sini. Pasti ada sebabnya. Ayo, ngaku kamu, ujar salah satu warga. Sumpah Pak, saya pun tak tahu kenapa bisa seperti ini Pak. Alah, udah kita bakar aja rumahnya, biar si kuntilanak itu sekalian minggat di kampung kita, ujar salah satu warga menjadi provokator. Tunggu. Belum sempat terjadi kisruh, tampak dengan tergesa-gesa Kai Maksum berjalan ingin menenangkan warga dusun Sudi Kampira. Tenang dulu semuanya, tenang. Aku tahu tentang keresahan kalian. Sudah, gini aja. Kebetulan nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Aku dan Burhan akan mendatangi pohon asem yang katanya angker itu. Kami akan cari tahu penyebab semua ini. Dan semoga ada jalan keluar. Ditambah lagi kalian jangan menuduh almarhum istrinya Burhan yang menjadi hantu tersebut. Ingat saudara-saudara, orang yang meninggal itu gak bisa hidup lagi. Mungkin itu jin yang menyerupai istri Kang Burhan. Jangan timbulkan fitnah. Kasihan almarhumnya. Dan terus jangan anarkis.
Buat apa kalian mau merusak rumah Kang Burhan? Kang Burhan gak ada sangkut pautnya. Beliau malahan lebih sedih ditinggalkan almarhum istri dan calon jabang bayinya. Ditambah dengan kalian yang menyangkutkan penampakan kuntilanak tersebut dengan almarhum istrinya. Mendengar penjelasan itu, sontak semua warga menjadi terdiam. Lalu perlahan warga membubarkan diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah sholat Isya, Kyai Maksum dan Burhan, serta ditemani warga dusun dan para santri, berjalan kaki menuju pohon asem yang konon terkenal tersebut. Saat hendak sampai, lalu Kyai Maksum berhenti. Saudaraku dan juga para santri, kalian cukup tunggu di sini. Saya dan Burhan saja yang lanjut ke pohon asem itu, ujar Pak Kyai. Lalu mereka pun menuruti permintaan Pak Kyai Maksum. Sesaat kemudian, Kyai Maksum sampai di bawah pohon asem itu dan duduk bersila membaca beberapa ayat Al-Quran serta doa-doa. Lalu terdengarlah isak tangis perempuan disertai tiupan angin serta wangi bunga melati. Dan dari kegelapan muncul sosok yang mereka takuti selama ini. Ya, sosok kuntilanak yang sedang menggendong bayi, dengan rambutnya yang acak-acakan dan wajah seramnya. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu, Anda ini siapa dan kenapa mengganggu warga desa? Ujar Pak Kyai. Waalaikumsalam. Aku arwah Katiem, Pak Yai. Aku tahu kamu ini jin korin dari wanita itu. Kenapa kamu mengganggu? Bukankah Katiem sudah tenang di alam sana? Ujar Pak Yai. Aku tak mau mati, Pak Yai. Aku masih ingin hidup. Kasihan Kang Burhan sendirian. Lalu kuntilanak itu seperti menangis. Hei, ketahuilah makhluk Allah, semua yang hidup pasti mati, termasuk engkau dan aku. Terima takdir dari Allah, karena semua sudah kehendak Sang Kholik. Sekarang engkau malah membuat Burhan hampir celaka karena kemarahan warga. Tolong ikhlaskan. Bahkan engkau sekarang sudah meninggal dan engkau hanya korin yang menyerupai wajah istri Kang Burhan. Iya Pak Yai, sekarang saya terima takdir saya. Saya cuma meneruskan perasaan yang dialami oleh almarhum istri Burhan. Mohon doakan ya Pak Yai. Lalu sosok perempuan itu pun menghilang. Warga desa dan para santri pun yang menemani Pak Yai lalu melakukan doa bersama untuk almarhum Katiem. Keesokannya, pohon asem itu ditebang. Semenjak pohon asem itu ditebang, tak lagi terdengar ada teror yang menghantui para warga dari sekitar. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritikan dan sarannya sangat kami tunggu untuk membangun channel kami supaya menjadi lebih baik. Terus ikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.